أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, kekuatan yang diberikan pada kita sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkannya. Sebagaimana kita ketahui, sekarang kita berada di puluhan hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam rangka memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah yang disyariatkannya. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis memberikan contoh pada kita. Idza dakhalal asru, apabila dia memasuki 10 hari, maksudnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, sadda mizarahu, maka dia mengencangkan sarungnya, wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi ketika Ramadan akan berakhir. Ketika memasuki puluhan hari terakhir Ramadan, beliau meningkatkan ibadahnya, kesungguhannya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mengencangkan sarungnya itu maknanya lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghidupkan malamnya itu dengan mengisi aktivitas ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat malamnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan zikir doanya, dan lain sebagainya. Kemudian juga membangunkan keluarganya. Keluarganya diajak serta untuk berlomba-lomba meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul puluhan hari terakhir Ramadan sangat mengesan bagi hamba yang betul-betul ingin mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikaitkan dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Nabi memerintahkan pada umatnya, dan beliau juga mencontohkan, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di puluhan hari terakhir bulan Ramadan. Di hadis lain katakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri ya awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di puluhan hari terakhir bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu saat seperti inilah yang tentunya kita harus memanfaatkan dalam rangka untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga banyaknya. Bahkan dikatakan Nabi itu ya'taqifu fil asril awakhir,
senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT dengan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu momen seperti ini baik kita manfaatkan untuk melatih, mendidik diri kita bagaimana agar dalam kehidupan ini kita punya perhatian yang lebih besar terhadap kehidupan akhirat daripada perhatian kita pada dunia yang akan kita tinggalkan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi pernah menyatakan, barang siapa yang akhirat itu menjadi obsesinya, maka negeri akhiratu hammahu. Kalau orang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, perhatian terbesarnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Jalallahu ghinahu fi qalbihi. Dan juga dikatakan Allah akan menyatukan untuknya semua urusannya. Wa jalahu samlahu. Dan juga dikatakan bahwa dunia akan mendatanginya dalam keadaan merunduk. Oleh karena itu dulu sesepuh kita mengatakan, barang siapa yang mencari akhirat maka dunianya akan ikut serta. Artinya apa? Allah akan membantu menyatukan urusan sehingga dunia akhirnya dapat semua. Tetapi kalau orang dalam kehidupan dunia itu hanya menjadikan dunia sebagai obsesinya, perhatian terbesarnya hanya untuk mengejar dunia, maka dikatakan dalam hadis itu Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Dikasih berapapun rasanya kurang, sehingga serakah yang muncul dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa? Allah akan memporak-porandakan urusannya, dan dunia tidak akan tercapai kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengejar dunia dengan ambisi itu tidak akan bisa menambah perolehan. Yang akan didapat ya hanya apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia kita dapat sesuai ketetapan, bahkan ditambah dengan keberkahan yang akan menjadikan kehidupan kita semakin tenang, semakin tentram. Bahkan untuk kehidupan akhirat akan memunculkan bekal yang sangat kita perlukan, yaitu dengan jiwa yang tenang, hati yang tenang, dan itulah yang kelak akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam golongan hambanya, untuk masuk ke dalam surganya. Nah, oleh karena itu, marilah kita hayati bersama-sama dalam pelaksanaan di bulan Ramadan, termasuk puasa tentunya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita akan kehidupan akhirat yang abadi, yang membutuhkan bekal yang banyak, sehingga perlu perhatian yang lebih besar dari kita daripada perhatian kita kepada dunia. Bukan berarti malas bekerja, tapi kita bekerja, kita harus menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sibuknya dunia kemudian menghalangi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.